Au, au, au. Tuh, darah. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro, dan di video kali ini kita mau mengevaluasi kolam atau rak bertelur yang sudah jadi. Ini rak bertelur kita sudah jadi dan sudah berjalan dan sudah melalui evaluasi 2 kali. Jadi yang pertama itu sekitar tanggal 21 Juni, dan sekarang kita evaluasi kedua di tanggal 6 Juli. Jadi kurang lebih sudah ada melewati sekitar 2 mingguan usia. Nah, teman-teman mau lihat kayak gimana rak bertelurnya, ini aku lihat dulu, dan gimana proses evaluasinya itu kayak gini nih. Nah, jadi teman-teman, total kan di satu rak ini itu ada 42 ember atau 42 ekor yang bertelur. Dari hasil evaluasi nanti kita akan baca bareng-bareng dan arti dari data itu seperti apa. Kurang lebih untuk semua kolam ini ya, setelah dievaluasi 95% aman karena kematian sangat sedikit dari total yang berhasil ditelurkan, dan yang gugur pun juga sangat minim ya. Ini total dari 42 ekor itu kita berhasil menetaskan kurang lebih hampir 10 lebih dari hasil evaluasi pertama dan berikutnya. Nanti akan kita baca bareng-bareng. Jadi di sini sekarang ya, hari ini itu ada tambahan lagi 2 ekor yang akan menetas. Itu kalau ember nomor 42 dan ember nomor 13. Nah, nanti proses penetasannya nanti akan kita record bareng-bareng. Yang mau aku ajak teman-teman itu adalah untuk baca hasil evaluasinya. Mbak, minggir bentar, aku mau lewat. Amit loh Mbak yo. Jadi apa yang kita lakukan itu teman-teman, itu kita catat semuanya ada di sini ya. Jadi ini ketika evaluasi pertama di tanggal 21 kita lakukan, tapi ini kan datanya kan banyak yang di typo, ada yang dihapus juga. Jadi waktu pertama kali isi data kita evaluasi, kita langsung evaluasi di hari itu di tanggal 21 Juni. Jadi ketika di 21 Juni, ketika awal mula kita evaluasi, itu masih ada beberapa ember yang kosong. Jadi total dari 42 kapasitas, itu ada 24 ember yang kosong. Itu berarti ada sekitar 18 ekor aja yang bertelur. Jadi 18 ekor itu bertelur, masuk ke kolam itu. Jadi masuk ke chamber itu. Kok dong ngale kabeh rek. 18 ekor bertelur di hasil evaluasi pertama di tanggal 21 Juni. Jadi pergerakan di awal bulan, jadi bulan Juni itu kita berhasil bertelur sekitar 18 ekor aja. Nah, dari 18 ekor itu kemudian dimasukkan ke dalam chamber-chamber yang masih ada. Selain dari chamber yang ini ya, selain nomor 1, nomor 4 ini kan ember yang kosong. Kemudian kita prediksi untuk tanggal 21 sampai 23 menetas. Di tanggal 21 ternyata ada 3 ekor menetas, dan ditambah
tanggal 22 ada 3 ekor, jadi 6 ekor itu kita jadikan satu di sini. Jadi hari ini nanti juga akan evaluasi yang ada di sana. Kemudian yang harus dicek dan dijaga tanggal 2 Juli sampai 15 Juli adalah nomor-nomor ini. Nah contoh ya, kita lihat harus dicek sampai tanggal 2. Harusnya kan berarti evaluasi berikutnya di tanggal 2, tapi kita baru bisa melakukan evaluasi tanggal 6. Di evaluasi yang contoh yang nomor 6 yang tadinya terisi itu kemudian sekarang menetas di tanggal 30, berarti aman. Kemudian nomor 20 itu maju jadwalnya dari tanggal 20. Jadi total ada 6 tambah 7 itu berapa guys? 13 ya, ada 13 ekor lanjutan di bulan Juli. Nah ternyata di evaluasi kita di minggu ini, sejak tanggal 21 Juni sampai 6 Juli itu ada 24 chamber lagi terisi. Berarti ada tambahan di bulan Juli sejak tanggal 21 Juni sampai 6 Juli itu 24 ekor bertelur lagi, dengan total 6 ekor menetas dari tanggal 21 sampai tanggal 22. Jadi ini aman. Kemudian 4 ekor menetas di tanggal sebelum tanggal 2 Juli. Jadi yang tanggal 2 Juli ini itu 6 ekor itu ternyata hanya gugur 2 ekor. Jadi dari total semuanya, dan semuanya ini aman. Jadi ibaratnya ini ya 42 ekor yang gugur hanya 2 ekor, 4 ekor. Sementara schedule yang lain juga masih ada, masih aman semua. Nah di hari ini kita akan menetaskan 2 ekor yang sesuai jadwal. Kemudian nanti ada prediksi lagi nanti di tanggal 15 itu masuk evaluasi ketiga. Nanti ketika evaluasi lagi itu masih ada beberapa yang akan menetas. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ekor yang menetas masuk ke evaluasi ketiga. Nanti untuk tanggal 22 sampai 25 yang harus dijaga, yang harus benar-benar dijaga itu adalah sekitar 19 ekor. Jadi ada 19 ekor lagi yang akan menetas. Ya kalau kita prediksi sih kita akan panen massal nanti di bulan Agustus. Nah setelah semua data kita dapat ini dari yang bertelur ya, ini kan posisinya kita habis mendata rak bertelurnya. Tugas berikutnya adalah memindahkan beberapa kolam. Jadi ada kolam, contoh kolam bibit yang usia 3 inci itu kan juga bergerak di waktu yang sama. Kita sortir juga mana ukuran yang sudah mencapai ukuran 4 inci, mana yang mencapai 4 inci. Jadi yang masih 3 inci kita kembalikan ke kolam tersebut. Tapi kalau untuk yang sudah mencapai 4 inci kita pindahkan, kita sortir jadi jantan dan betina dan siap untuk dijual. Kalau untuk yang 2 inci itu nanti kita sortir mana yang sudah jadi 3 inci, kita pindah ke kolam ukuran 3 inci. Jadi yang masih ukuran 2 inci kita biarkan dulu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah mau tahu prosesnya kayak gimana, kita akan buat video time lapse. Jadi kalau untuk penetasan yang 2 ekor terakhir-terakhir aja nanti kita videonya. Ayo kita tonton bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi kita sudah sortir sebagian. Ini kan ketika kita sortir, beberapa kotoran yang ada di kolam ini naik. Jadi kita harus tunggu dulu 1 jam. Setelah itu nanti kita sortir lagi. Jadi ada 2 kali sortir. Supaya apa? Nggak terlalu si lobster ini nggak terlalu terganggu gitu loh sama apa yang kita lakukan, sama sortir yang kita lakukan hari ini. Nah sekarang kita akan lihat
dari kolam yang 3 inci itu sudah ada berapa ekor yang menjadi 4 inci, dan dari 2 inci ini juga sudah ada berapa ekor yang dari 3 inci. Apa? Sero. Oh ya, itu sero. Oke, ayo Mas Edi, monggo. Pakai ember atau pakai ini? Pakai ini yang ini dulu aja. Kan yang tadi kolam 3 inci ya. 3 inci jadi 4 inci. Ini deh. Biar Mas ya. Jadi biar teman-teman lihat juga kondisinya. Kelihatan nggak? Jadi lobster yang kita hasilkan kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya, nggak semuanya. Jadi nanti biasanya setelah masuk ke kolam 4 inci dia warnanya sudah nggak kayak gini lagi. Nah, aku kadang juga sering agak gimana gitu ya sama beberapa pedagang yang menyebutkan kayak lobsternya biru-biru itu kualitasnya lebih bagus dan lain sebagainya. Pada dasarnya enggak juga, karena ya sama aja antara yang warna biru, warna coklat, itu semua pure karena posisi kolamnya dan genetiknya aja. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Yang jelas kalau misalkan teman-teman ambil dari kolam pembudidaya manapun ya, usahakan kalian tahu pembudidayanya siapa, lokasinya di mana. Kalau bisa ambil sendiri pun juga lebih bagus. Jadi kamu bisa ngecek kualitas lobsternya itu seperti apa. Jadi ayo kita coba hitung, kita berhasil menjadikan 4 inci ini ada berapa ekor ketika sortiran yang pertama. Perlu dicatat teman-teman, kantor kita ini baru bergerak di bulan Februari, jadi kita mulai lagi dari nol. Jadi setelah berjalan Februari, Maret, April, Mei, Juni, di bulan keempat itu kita sudah bisa menghasilkan seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mengikuti aku dari awal, memang waktu kantor kita yang dulu kita sudah bisa produksi, tapi ketika kita pindah kantor kita mulai lagi dari awal. Jadi kayak gitu. Ayo Mas. Nah ini kenapa di kolam 3 inci itu masih ada yang ukuran masih 1 incian, karena sebenarnya lokasi kolam 3 inci ini bersebelahan sama kolam 1 inci, dan kayaknya ini dia kabur dari kolam 1 inci jadi masuk ke beberapa shelter-shelter yang ada di situ, karena kan ada kolam sambungannya. Jadi ini nanti harus dikembalikan ke lokasi kolamnya. Ini masih ukuran 1 inci. Ini ya 4 inci, 4 inci. Empat inci, 4 inci, 4 inci, 3,5. Jadi harus balik lagi ke kolamnya. Masih 3,5. Ini masih 3. Ini juga masih 3 inci. Ini 2 ini. Minta tolong box satu lagi deh. Buat masukin yang di 3. Ini masuk 4. Ini 3 inci. Itu 2. Sorry, ini 2. Masih 2 ya.
Kalau teman-teman sering apa namanya masuk ke kolam, sering megang lobster, akhirnya nanti bisa bedain juga sih mana yang ini mas baru. Aduh, jatuh. Ini malah masih baru banget 3 inci. Ini udah 4 inci. 4 inci. Empat inci juga. Ini udah 4 inci. Senenganmu Mbak Ira? Biru. Ini 3,5 ya, jadi harus kembali lagi. Ini udah 4 inci dan dia juga lagi bertelur teman-teman. Nah jadi kemungkinan ukuran 3 inci itu bisa nggak bertelur, bisa aja sih, tapi kemungkinan untuk menetasnya biasanya kecil banget. Dan kapasitas yang dihasilkan itu enggak sampai sekitar 60 ekor, itu enggak sampai. Jadi sebenarnya rentan banget sih. Ini aku taruh di situ aja karena dia juga sudah terlanjur bertelur ya. Ini masih 3,5. Nah ini bertelur lagi teman-teman. Dan biar lebih dekat ya. Hasil yang dihasilkan dikit banget memang. Jadi kita nggak berharap banyak sih. Ini juga masih 3 inci. Nah ini 2 inci. Ini 3 inci. Nah ini sisanya. Kalau teman-teman lihat ini masih banyak lobster yang ukurannya itu bahkan nggak sampai 3 inci tapi masuk ke kolam yang 3 inci. Kayak yang aku bilang tadi, itu ada kemungkinan dia dari kolam yang 1 inci kemudian salah masuk lewat chamber yang ada di sana, jadi akan tak pindah lagi, nanti tak kembaliin. Nah, ini 2 inci, ini 2 inci lagi, kita sesuaikan populasinya nanti. Oke, terus yang berikutnya oh ada lagi ya, masih dari kolam yang sama ya. Oke, 4 inci. Oh, 4 inci. Ini juga 4 inci. Ini baru molting ya teman-teman, jadi masih apa, tulangnya masih lunak banget ini, dan ini masih ukuran 3 inci. Inci. Nah ini 4 inci udah. Inci. Nah ini ada yang bertelur. Ini ada mau menetas juga, dan ini udah ukuran 4 inci. Jadi akan aku masukin lagi ke kolam situ nanti.
aku nggak bisa berharap banyak ya kalau misalkan kayak yang bertelur itu ukuran baru 3 inci mau ke 4 inci masih baru tuh biasanya dikit banget. Ini masih 3,5, 4, 3,5, masih 3, ini masih 3, 3 ini, 3 juga. Ini masuk 2 dari kolam 1 inci dia masuk ke kolam 3 inci. Ini 3 ya. Ini masih 3. Gambarku masuk nggak, Mas? Masuk. Ini masuk ukuran 3 ini ya. Ini masih ukuran 3. Ini 3. 3. Ya. Oh, ini ada yang bertelur lagi. Oke. Hasilnya sidik-sidik kok. Kalau bertelur 3 inci itu riskan, antara indukannya riskan. Nah ini bertelur lagi. 4 ya berarti ya udah nih ya. 4 ya. 3 inci udah ada yang bertelur 4. Ini 3 atau 4 ya? 3 inci. Iya. Salto deh. Iya, tipe mana? 3. Kok tak mati? Ini masih 2 inci. Masih 3. Ya juga. Oh ini malah baru molting ya. Oh, kasihan. Ini malah baru molting. Yang baru molting tadi mana? Ya selebihnya masih ukuran 2 incian semua. Dari yang kolam 1 inci pindah ke 3 inci situ. Ya, nanti dihitung ulang ya. Yang 2 incian ini ya. Oke. Nah sekarang berapa sih? Nah, dari situ. Nah, 3 incinya itu 29. Yang berhasil jadi 15. Nah, yang berhasil dari 4 inci itu ada 15, yang 3 inci ada 29. Tapi ini belum ditambahin lagi dari kolam yang satunya lagi 2 inci dan belum disortir lagi ketika dilakukan sortir berikutnya. Jadi karena waktu ini mungkin nggak cukup, kontennya juga kepanjangan, kurang lebih ini baru 1/4-nya sih rasanya dari proses sortir ini. Teman-teman juga bisa lihat di sebelah sana juga masih sortir lagi dengan 2 inci. 2 inci itu kurang lebih isinya terakhir itu ada 200 ekor. Kalau 3 inci ini sortirnya itu kalau terakhir itu sekitar 300-an ekor. Jadi dari 300 masih baru ke sortir baru ke sortir 48-an. Baru ke sortir 48. Jadi masih lama. Nah, sekitar kurang lebih hampir 2 jaman ya, lebih ya. 2 jam ini kita bikin konten seperti ini. Jadi kalau usahakan kalau sortir itu full 1 harian penuh dan sudah kegiatan sortir itu dilakukan sekalian sampai habis.
Jadi kayak gitu. Nanti hasil akhirnya seperti apa aku tulis di bawah sini. 3 inci menjadi 4 incinya ada berapa, 2 inci menjadi 3 incinya ada berapa, dan 1 inci menjadi 2 incinya. Teman, sekarang kita mau menetaskan dari 2 ember yang memang sudah waktunya. Karena nanti setelah ini di tanggal 15 kayak yang di videoku awal-awal tadi, itu kita harus persiapan lagi nanti menetaskan Amit sekitar itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Masih ada 8 lagi, cuman itu nanti sekitar tanggal 15. Jadi yang untuk hari ini itu kita menetaskan 2 ekor jadwalnya. Nah, untuk kebutuhan konten juga dan untuk edukasi kalian juga. Jadi kalian usahakan selalu punya catatan ketika mulai usaha, apalagi misalkan kalau ibaratnya ya, kantor ini kan kita pindah kantor tuh bulan Februari nih. Persiapan kolam tuh butuh waktu 1,5 bulan. Dan di waktu yang sekarang di bulan Juli itu berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekitar 5 bulanan nih. 5 bulan berjalan kita sudah bisa menghasilkan, kita bisa memproduksi untuk kapasitas bertelur sudah hingga 42 ekor. 3 inci sudah hampir 300, 2 inci juga sudah hampir 400. Jadi kita bisa cepat produksinya itu karena apa? Dan memanfaatkan lahan yang hanya sekitar sekian besarnya aja, itu semua by data semua. Jadi kalau kamu melakukan data secara rutin, jadi insya Allah checking kolam, terus apa namanya, menghasilkan kapasitas produksinya itu juga akan lebih cepat banget. Karena satu kapasitas yang bertelur, apalagi yang ada di sini ya, ini kan sudah ukuran 4,5 inci mau ke 5 inci. Itu kurang lebih kapasitas telurnya sekitar 300 sampai 400 kali bertelur. Jadi seperti itu teman-teman. Belum lagi ditambah beberapa kolam yang evaluasi kemarin itu kita sudah menetaskan hampir 9 ekor. Nah, ini yang masih nunggu ini masih ada 42 ditambah tadi ada yang baru lagi. Meskipun cuma ukuran 3 inci tapi kan aku posisinya tidak terlalu berharap ya dari yang 3 inci itu karena cuma kapasitasnya kecil banget. Itu sekitar 50 ekor, 60 ekor. Tapi kalau misalkan yang 4 inci itu aku harus menjaga banget. Aku taruh di rak bertelur sekalian. Tapi kalau 3 inci aku taruh di kolam khusus yang ada di bawahnya rak bertelur itu yang kalian udah lihat itu di bawah. Itu kalau misalkan mau netes ya alhamdulillah, nggak netes ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak terlalu berharap banget. Aku lebih berharap dari keselamatannya aja karena kalau masih 3 inci mending rontok aja lah daripada dia menetas. Oke, sekarang kita lakukan penetasan ya. Kopi ini nang di kopi nyantai dulu. Nih ngobrol terus pegel pak. Nggak tahu nih nanti kontennya bisa jadi 30 menitan lebih. Ya, lama. Au, au, au. Tuh, darah. Mbak Ira, kamu penasaran toh? Kecapit iki ya apa? Loro, Ci. Atit. Aku salah ngambil, ternyata ini di sininya tuh capete Pak Anci. Nah, oke. Ini ibu Bumil lagi ngamuk ini. Nanti dirontok no soalnya anak. Jambret. Mancur terus Pak. Capitnya dia itu bentuknya itu kan capitnya kalau misalkan teman-teman lihat ya. Kelihatan nggak di situ? Itu capitnya tuh cuman kayak sebatas jarum aja sih. Tapi sekali mancap, udah. Gobloknya aku mau tak tarik pisan, suwe. Oke, sekarang kita akan menetaskan telurnya ya. Ih, anjir, kuat banget. Nah, ini udah waktunya ditetaskan. Jadi, nah kita tinggal taruh aja si indukannya di kolam ini. Biarkan dia kapit-kapit sendiri. Kelihatan nggak gitu? Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Kalau kayak gini?
Atau majuin ya? Oke, boleh. Kelihatan ininya tuh, proses si ininya. Jadi kita itu enggak perlu ngiwil-ngiwil atau apa, enggak usah. Tinggal ditaruh di air gitu aja. Dibiarkan si indukannya itu apa, mengkapitkan buntutnya sendiri. Karena ketika dia merasa terancam, dia merasa terganggu, dia akan berusaha untuk itu. Kalau kita bermain tangan, alah bermain tangan. Kalau kita terlalu ini, takutnya kasihan anakannya. Itu udah dibiarin aja. Nah, habis sendiri nanti dia. Aku tadi salah megang, aku tadi kena capitnya. Jadi begitu pegang capitnya, itu apa namanya, capit aku, sobek. Sakitnya sih enggak, kagetnya cuy. Nah, tinggal dikit ya, tinggal dikit, biarkan aja. Ambilin ember lagi dong, Mas Adi. Ambilin ember lagi. Ini cepet. Kenapa kok lebih aman ditetaskan seperti ini? Soalnya ketika kita telat dalam hal apa namanya waktu penetasannya, itu biasanya indukannya lebih cenderung untuk sifat kanibal karena sifat naluri keibuannya udah hilang. Nah, tinggal dikit ya. Ya, celup-celup aja. Kayak teh celup. Nah, dia kan nanti akan merasa terganggu dan dia akan berusaha ngapitkan ekornya sampai nanti habis. Nah, kalau tinggal dikit ini kita biarkan dulu. Kita taruh di ember yang kering. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bisa di zoom nggak? Atau di ini kan? Dilepas aja, Pak. Dilepas? Boleh. Tapi nanti dikembalikan nih kameranya. Pelan-pelan. Oke. Nah, bisa dilihat di sini itu banyak banget. Bro, nyelang center, bro. Nyelang center sembarang HP tahu apa. Jadi biar kelihatan nggak sih? Iya, dikit. Dikit ya. Soalnya airnya nggak begitu terang. Amit ya. Nah, kita biarkan dulu, terus kita lanjut. Asedi matur nuwun. Kita lanjut ke yang ini. Itu taruh di sana lagi apa anu sembarang. Kamu nyaman pegangin kayak gitu. Jadi karakternya kita lihat di kolam ini sebenarnya sudah siap untuk penetasan itu. Selain dari deadline tanggalnya, itu kita lihat di dalam ember itu sudah ada beberapa anakan itu yang sudah menetas sendiri. Tapi yang lainnya masih belum, masih nempel di mbok-mbok aneh masih nempel di indukannya. Bahkan sudah ada yang ganti kulit tuh. Ini kan sudah ada yang ganti kulit nih. Nah, kita ganggu aja. Kita ambil. Usahakan pakai serok yang kecil aja. Nah, kita hanya apa namanya butuh ibunya ini supaya mengkapitkan apa buntutnya. Kalau diiwil-iwil gitu, aduh, agak rawan. Nah, udah waktunya ya. Jadi sama diganggu. Nah, itu dia udah rontok sendiri. Lepas dong. Nah, lihat ya capitnya itu bentuknya itu hanya kayak jarum gitu teman-teman, dan ketika sudah nyapit ya sudah, dia sebenarnya nggak akan ngelepas. Ini aku peganganku ini nggak kuat banget, jadi aku cuman pegang seininya aja, seperlunya aja, dia tetap akan pegang capitnya ini. Nah, oke. Begitu dia udah, ini kan banyak yang rontok nih. Ini lebih aman, metode seperti ini lebih aman.
Kenapa? Karena posisi anakannya sendiri juga sebenarnya sudah siap lepas. Dia hanya butuh hentakan secara alami aja. Oke. Ya kan, sudah ada yang bisa jalan juga. Nah, dia hanya butuh hentakan alami. Itu. Halo Pak C. Bikin konten, Pak. Oke. Perih cuy. Itu yang tadi itu loh. Capek ceplek. Nah, tunggu aja. Kalau untuk indukan ini ukuran 4,5 inci. Kalau yang itu ukuran 5,5. Jadi kamu bisa lihat dari kapasitas botolnya dan kamu bisa cek sendiri. Itu kalau seperti ini ukuran ini dia kapasitasnya sekitar 200 sampai 225 250 lah. Tapi kalau untuk yang 5,5 inci itu bisa sampai 400 sampai 450 kalau misalkan penuh. Tapi ini penuh banget sih, ini 500-an lebih. Makanya kita perlu kapasitas maksimal untuk per masing-masing ukuran. Nah, lepas ini dan lepas semua. Jangan ditiru ya kalau misalkan kalian nggak siap pegang tanpa pakai jaring. Apalagi kayak aku tadi cuy, capek cuy, loro pisan. Loro pisan. Anjen loro pak. Hati-hati kakinya, jangan sampai luka. Begitu kelihatan kaki, dia kan kaki belakangnya akan berusaha untuk berusaha untuk ngelepasin itu, ngelepasin diri. Jadi kaki belakangnya ini berusaha untuk cari nih, aduh yang pegang aku nih siapa, aku mau lepas dari sini. Nah biasanya di sini kalau orang masih teman-teman masih baru megang gitu ya, agak nggak berani, terus udah kudu di akhirnya patah, tambah stres dia. Ini resiko stresnya nggak terlalu besar. Nah gini aja. Nah tinggal dikit kan. Ya kalau tinggal dikit gini kita kembalikan, kita ganti sama yang satunya lagi, ibu-ibu yang satunya. Bu ayo bu. Nah yang ini tadi yang tinggal dikit. Bu tinggal dikit bu. Bu monggo bu. Mas Edi aku pinjem senter lagi. Oke, cuman tinggal dikit aja teman-teman, cuman dikit banget. Jadi daripada resiko mending tak biarin aja. Ini cuman berapa ini, dikit banget lah, nggak ada sampai 10. Yang satunya juga aku lihat dikit kok. Amit bentar bu. Nah ini juga nggak sampai 10 ya. Mendingan aku masukkan ke kolam itu aja biar dia nanti netas sendiri. Oke. Ya ini ya perbandingannya ya, ukuran 4 inci, 4,5 inci sama 5 inci, 5,5 inci. Ada berapa banyak teman-teman bisa lihat di video ini. Ini adalah penetasan untuk betina, kapasitas ukurannya 4 inci ya.
Nah, mungkin biar lebih jelasnya seperti ini. Kapasitas 4 inci. 4 inci 4,5 ya, 4,5. Untuk ini adalah kapasitas penetasan 5,5 inci. Itu banyak banget. Oke, ini kan kapasitas yang 4,5 inci dan ini kapasitas 5,5 inci. Jadi ketika anakan ini baru menetas, dia tuh sebenarnya masih ada zigot teman-teman di layer badannya yang transparan. Jadi kurang lebih hampir selama 3 hari dia nggak akan butuh makanan. Nah, setelah penetasan ini, yang kita lakukan berikutnya untuk Meminimalisir. untuk meminimalkan belibet banget. Ya itulah pokoknya kematian yang mungkin akan terjadi ketika proses pembesaran. Kita perlu menghitung kapasitas kolamnya juga. Jadi yang kita lakukan untuk kapasitas 2 kali 1 meter kolam itu hanya bisa kita peruntukkan untuk 4 sampai 5 kali penetasan aja dengan kapasitas sekitar sekali penetasan 200 sampai 250 ekor. Nah, kebetulan yang ada di sini itu baru 3 kali penetasan, jadi kolam ini waktunya untuk kita isi lagi dengan 2 penetasan yang baru, jadi masih aman. Oke, sekarang ini kita langsung masukkan ke sana. Kita nggak perlu kita tandon dulu. Kalau di yang kita lakukan biasanya kita nggak perlu, jadi kita langsung masukkan aja ke sana. Yuk. Cara masukkannya gimana ya? Ya sudah, dimasukkan aja. Udah kosong. Satunya lagi. Ini yang banyak tadi ya. Nah, biasanya ada yang tertinggal di pojokan. Ada yang tertinggal. Dah, song. Nah, ini waktunya kita taruh lagi ke kolam penetasan untuk kita mulai lagi sirkulasi airnya supaya nanti bisa dipakai lagi di kemudian hari. Yuk kita pasang. Nomor 13 sama 42. 13 42 tuh sebelah sana. Amit yo. Ini kita masukkan. Oke. Kita nyalain lagi. Kita tunggu sambil kolam ini jalan, sirkulasinya jalan. Untuk betinanya kita masukkan lagi ke sini. Tadi kan kita sempat sortir yang ukuran 3 inci dan dia juga bertelur, tapi bertelurnya nggak maksimal, kita masukkan di sini. Setelah penetasan juga kita masukkan di sini juga betinanya sebelum kita masukkan lagi ke kolam betina untuk proses kawin lagi. Tuh udah tengkar kan dia, udah tengkar dia. Perlu tempat sendiri-sendiri sebenarnya. Oke. Nah, yang ada di sini selalu kita cek setiap kurang lebih 1 minggu setelah dimasukkan betinanya untuk kita masukkan. Jadi paling nggak 1 mingguan aja dia di situ. Oke, sambil nunggu ini sirkulasinya jalan semua, kita harus cek aerasinya juga. Jadi usahakan aerasinya jalan.
racingnya jalan. Jadi nanti tinggal ketika kita sirkulasi ulang, kita tinggal cek nomor 13 sama nomor 42. Nah, dalam pengontrolan ini tuh biasanya paling rumit itu adalah kita cek setiap sirkulasi air. Jangan sampai debit air yang ada di sini ini melebihi. Jadi kalau biasanya habis dimatikan kayak gini cuy. Jadi aku setting dulu ya. Kita cari settingan yang mantap. Kemudian kita betulkan alur sirkulasinya. Kan harusnya kan nggak mantap tuh. Nah, tapi kenapa kok nggak dibiarin gini aja? Kok harus pakai selang seperti ini? Kalau seperti ini, betina yang ada di dalamnya lebih cenderung stres. Jadi usahakan air mengalir yang konstan. Oke, ini udah benar. Sekarang ke sana. Jadi kita temukan kolam yang nggak keluar sirkulasinya. Nah, ada lumutnya juga kan. Oke, udah jalan, sirkulasinya. Kita cek lagi, ya masih meluber berarti ada yang salah. Masih jalan. Nah, udah berhenti kan? Debit airnya udah ada yang meluber, udah berhenti kan? Jadi kayak gitu. Jadi usahakan jangan sampai meluber supaya kita tahu level airnya yang pas. Kita harus buka semua kerannya yang ada. Karena airnya ini ya teman-teman ya, ambil dari sini, kemudian disirkulasi di sini, di filter airnya. Dari sini dia jalan terus ke sana, kemudian turun lagi ke sana, dari sana turun lagi ke sini sampai akhirnya ke bawah situ. Tapi ketika pembuangan di sini itu kita tutup, ini kita tutup. Nah, kalau ini pembuangan apa? Ini pembuangan dari air yang setiap masuk ke dalam rak bertelurnya. Jadi kayak gitu. Oke, video kali ini bakal panjang banget. Kalau bisa jangan di skip juga, karena aku bagiin rahasianya ngelola kolamku gimana caranya dalam 1 bulan. Itu kita bisa memanfaatkan waktu yang ada, sehingga waktu yang kita tempuh untuk memulai budidaya sampai akhirnya bisa panen
yang harusnya sekitar 1 tahunan lebih, termasuk masa belajarnya ya, kita bisa pangkas waktu hingga 6 bulan. Terbukti dari pertama kali kita bangun sampai sekarang kita sudah bisa produksi seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Thank you semua. Kalau ada yang mau tanya silakan ketik di kolom komentar di bawah. Ada kolom komentar di situ. Kalau suka ketik like aja, nggak suka ada dislike-nya juga di situ. Itu fungsinya tombol dislike. Kalau kamu berasa videoku bermanfaat, klik share aja untuk teman-teman yang sama-sama budidaya lobster tawar. Teman-teman bisa lihat di sini ini masih belum selesai. Jadi kayak gitu dulu teman-teman. Thank you semua. Aku tak bantu teman-teman juga. Oke, bye.